Watashi no namae wa Rijaru Rutopiansa Mahendra to Omoshimasu dari kelas Niruma. Kali ini saya akan menerangkan kembali materi bungke yang telah diterangkan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Ya minasang, untuk materi yang tadi pagi, untuk pertama kita akan menerangkan yokattara, yang artinya kalau berkenan. Penggunaannya ini untuk izin ajakan atau izin penawaran. Ya minasang, yokattara artinya kalau berkenan. Fungsinya digunakan sebagai pembuka kalimat untuk menunjukkan rasa hormat terhadap keinginan lawan bicara. Untuk contoh kalimatnya ada di bawah. Yokattara renraku shite kudasai, yang artinya kalau tidak keberatan atau kalau berkenan silakan hubungi saya. Saya ini bisa kita pakai saya ataupun tidak usah. Minasang, untuk materi selanjutnya ini tentang simbol minasang. Untuk materi selanjutnya ini ada simbol terjemahan awal. Ini adalah bekal penting untuk dapat mengerti bahasa Jepang ini dengan mudah kalau kita mengerti simbol terjemahan ataupun cara kerja penerjemahannya. Nah, untuk penerjemahannya di bahasa Jepang ini kan yang kita ketahui itu dari belakang sampai ke depan. Maksudnya itu dari titik belakang sampai ke depan yang pertama kita ketahui untuk menerjemahkan bahasa Jepang. Nah, tetapi ada pengecualian kalau kita bertemu dengan simbol terjemahan awal, yaitu ada wa atau ha. Ha ini dibaca wa untuk partikel, dan ada mo, ga yang kita bisa artikannya, dan to imas yang berkata atau yang bungke berkata to imas. Nah, contoh kalimatnya ini ada di samping. Contohnya Watashi no namae wa Rijaru desu, yang artinya nama saya Rijal, bukan Rijal nama saya. Kalau dari belakang yang kita ketahui kan, yang pengertian dari belakang ini artinya Rijal nama saya. Tapi karena di sini ada simbol penerjemahan yaitu wa, jadi kita artikan dari si belakang wa-nya dulu. Belakang wa-nya itu ada namae dan watashi no. Nah, jadi untuk penerjemahannya dari wa ke depan, dari belakangnya wa kita terjemahan lebih dulu, terus langsung kembali ke belakang kayak gini. Misal kita artikan di sini ada wa, ada mo. Nah, dan belakang kalau ada partikel wa dan partikel mo, kita terjemahkan dulu dari wa, terus ke belakang wa. Habis itu udah ke belakang mo, di sini diterjemahin. Kalau ini sudah, terus kita dari belakang sampai selesai, sampai ke depan sini kan selesai. Itu menjadi satu kalimat. Dan untuk penerjemahan Jepang itu kita mengartikan per titik. Untuk yang kedua, ini simbol terjemahan ini ada dari, sampai, kemudian, dan dengan menggunakan karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, ketika. Nah, ini semua adalah bungke untuk simbol terjemahan awal. Contohnya ini ada di sini kita ulang. Benkyo shinakattara kita ulang. Benkyo shinakatta kara wakaranakatta, artinya karena tidak belajar telah tidak mengerti atau tidak mengerti gitu. Jadi kita bisa artikan dari karena ini kan kara, bungke kara, ini bungke karena kara. Jadi kita artikan dari karena dulu, bukan dari belakang dulu. Kalau dari belakang dulu kita jadinya gini, tidak mengerti karena tidak belajar. Yang benar adalah dari kara, karena tidak belajar, tidak mengerti. Gitu teman-teman. Ya, lanjut untuk yang ketiga ada takaran atau pelengkap, yaitu sangat, banyak, dan sedikit.
Contohnya ini ada di samping, choto sukaremasta, yang artinya sedikit capek. Nah, karena ada kotoba atau kata takaran atau pelengkap, kita bisa artikan terlebih dahulu, tidak usah dari belakang. Jadi gini, choto sukaremasta, kita artikan dari contohnya dulu. Choto itu sedikit, sukaremasta itu capek, jadi sedikit capek, bukan capek sedikit. Ya, untuk selanjutnya ini ada pengulangan ada pengecualian ga pasif yang terjemahannya di belakang. Nah, ini ga ini berbeda dengan ga yang di sini. Contohnya ini ada kata kerja nih, ada arimas, imas, dekimas, dan kanoke. Ada wakarimas, irimas, hitsuyou, dan kakarimas. Ini artinya imas ini ada benda mati, ada benda hidup. Imas ada benda hidup. Dekimas bisa. Kanoke ini kebisaan atau bisa artinya. Wakarimas mengerti. Irimas perlu. Hitsuyou perlu untuk kata benda. Dan kakarimas ini perlu atau memerlukan untuk waktu, masa, dan jumlah. Contohnya kita ada di bawah. Koibito ga imas. Nah, untuk di sini ga di sini kita tidak terjemahkan di awal karena ini adalah pengecualian ga pasif, bukan ga di sini. Kalau ga di sini, ga-nya ini diartikannya. Nah, kalau ga di bawah, ini ga ini tidak ada artinya. Ini cuma partikel. Jadi koibito ga imas yang artinya ada pacar. Untuk kata sifat nih ada pengecualiannya, ada suki, kirai, joju, heta, hoshi, nanitai, dan naninai. Toi, gai, ya ini adalah bungke, adalah bunpo, lebih baik dan sebaiknya. Untuk contohnya kata sifatnya ada di bawah. Anime ga suki des, yang artinya suka anime. Sama, bukan dari ga dulu. Kalau dari ga dulu kita artikan anime atau animasi suka, itu salah. Ga di sini kita tidak diartikan dari depan atau pengawalan terjemahan, tapi kita artikan dari belakang, dari sukinya dulu. Suki itu suka dan anime itu animasi, jadi suka animasi ataupun suka anime. Itu penjelasan. Ciri-ciri kata kerja aktif dan pasif yaitu ada, biasanya yang saya tangkap ini kalau satu ini kata kerja aktif itu sebelum mas ini pasti vokal e. Nah, kalau vokal e ketemu, kalau ada vokal i ketemu mas itu artinya pasif, yaitu yang menang. Contohnya ini ada di samping, narabemas yang artinya membariskan atau menyusun. Nah, narabimas yang artinya berbaris. Nah, narabimas ini adalah jidoshi atau kata kerja pasif, dan narabimas ini adalah kata kerja aktif, menyusun. Nah, untuk yang kedua, kalau vokal e dengan mas bertemu, kalau ada di sini si dan mas, si ini kalah karena si yang menang, jadi si yang adalah yang kata kerja aktif, e-nya yang kata kerja pasif. Contohnya di bawah, yogoremas ini adalah kotor, dan yogoshimas artinya mengotori. Dan untuk di sini di bawah ini ada yakimas yang artinya membakar, dan yakemas yang artinya terbakar. Nah, kalau kita merajuk dari contoh di atas ini, vokal e itu pasti kan kata kerja aktif. Kenapa di sini vokal e ini tapi kata kerjanya pasif, yaitu terbakar
atau dibakar karena si yakimas ini tidak ada pasangannya, ataupun yakimas ini adalah bukan pasangan dari yakimas, karena yakimas ini adalah bentuk hanoke dari yakimas. Gitu minasang. Punya batas atau ujung angka. Contohnya detik, menit, jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Nah, kalau waktu ini bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan, wajib hukumnya untuk ditempelkan partikel ni. Kalau tidak, di belakangnya tidak ada kata kerja atau kata keterangan, itu tidak usah ditempelkan partikel. Ini seperti ini, tidak ada kata keterangan, tidak usah partikel, tidak ada kata, kalau langsung dash itu tidak usah partikel gitu contohnya. Nah, misal ada yang menanyakan, contohnya nih, misal ada yang menanyakan pulang jam berapa, nah kita bisa menjawab pulang pada jam 5 sore. Contohnya gogo jini kairimas. Nah, di sini ada partikel ni karena ada kata kerja kairimas. Kalau kita menjawabnya cuma waktu kayak jam 5, kita hanya menjawab jam 5. Nah, contohnya goji des, tidak perlu partikel ni karena tidak ada kata keterangan. Itu minasang. Untuk yang kedua, tidak punya batas. Lamanya waktu nenenikang, artinya masing-masing, bukan artinya hanya wajib untuk lamanya jam saja, selainnya sunnah. Nah, satu ini, untuk ini tidak usah tidak perlu ditempelkan partikel kalau ketemu kata keterangan. Contohnya membaca buku selama 2 jam. Niji kang hong o yomimas. Nah, di sini tidak ada partikel nih, hanya ada kang ini. Jadi ini sudah benar. Jadi niji kang hong o yomimas, membaca buku selama 2 jam gitu minasang. Untuk yang ketiga ini keterangan waktu. Keterangan waktu ini ada pagi, besok, dan lain-lain. Contohnya yang saya pakai ini adalah asta shucho ikimas, yang artinya besok pergi dinas gitu minasang. Pun kita juga bisa pakai pagi, misal pagi, contohnya gozen gakko ikimas, pagi pergi ke sekolah gitu minasang. Ya, materi yang dari saya yang telah saya terangkan atau yang saya pahami dari pelajaran tadi pagi. Mohon maaf sekiranya masih ada banyak yang salah ataupun banyak yang masih salah penggunaannya. Mohon maaf dan terima kasih.